Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan waktu kerja dan waktu istirahat untuk mata kuliah Ekonomi Sumber Daya. Disusun oleh yang pertama Anisha Syafitri, yang kedua Asih Wulandari, yang ketiga Atika Rahmani, dan yang keempat Feni Permatasari. Laporan pelaksanaan waktu kerja dan waktu istirahat bagi karyawan sales marketing pada PT Eka Jaya Motor Malang. Latar belakangnya, perusahaan meyakini bahwa sumber daya manusia yang profesional, terpercaya, kompeten, dan tekun adalah kunci keberhasilan pencapaian tujuan. Dalam hal ini, aspek waktu kerja dan waktu istirahat menjadi sangat penting bagi perusahaan karena merupakan salah satu cara untuk mengolah perusahaan. Waktu istirahat adalah waktu yang digunakan di luar untuk melakukan pekerjaan pada periode tertentu. Dalam kenyataannya, terdapat kemungkinan penyimpangan bagi perusahaan yang penting untuk membangun perekonomian negara. Namun demikian tidak berarti pengusaha bebas dari kewajiban memberikan waktu istirahat. Contohnya, istirahat mingguan. Tujuannya yang pertama, mengetahui bagaimana penerapan waktu kerja dan waktu istirahat di PT Eka Jaya Motor Malang. Yang kedua, mengetahui manfaat penerapan waktu kerja dan waktu istirahat di PT Eka Jaya Motor Malang. Yang ketiga, mengetahui bagaimana langkah-langkah penerapan waktu kerja dan waktu istirahat PT Eka Jaya Motor Malang. Waktu kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengukuran waktu kerja. Pengukuran waktu kerja yang dimaksud di sini pengukuran waktu kerja atau time study adalah suatu aktivitas untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh seseorang operator dalam melaksanakan sebuah kegiatan kerja dalam kondisi dan tempo yang normal. Pengukuran waktu kerja menghasilkan waktu atau output standar. Waktu standar diperlukan untuk yang pertama, perencanaan kebutuhan tenaga kerja atau manpower planning. Yang kedua, estimasi biaya-biaya untuk karyawan. Yang ketiga, penjadwalan produksi dengan penganggaran. Yang keempat, perencanaan sistem pemberian bonus dan intensif bagi karyawan. Yang kelima, indikasi keluaran yang mampu dihasilkan oleh seorang pekerja. Pada garis besarnya, teknik pengukuran waktu kerja ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengukuran waktu kerja yang dilaksanakan secara langsung di tempat di mana pekerja yang bersangkutan dilakukan. Dalam pengukuran waktu kerja secara langsung ada dua cara pengukuran kerja, yaitu pengukuran waktu kerja dengan jam henti atau stopwatch time study dan pengukuran waktu kerja dengan menggunakan metode sampling kerja. Yang kedua, pengukuran waktu kerja secara tidak langsung dilaksanakan dengan cara melakukan perhitungan waktu kerja tanpa si pengamat datang ke tempat pekerjaan yang hendak diukur. Pengukuran waktu kerja secara tidak langsung dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran standar dan pengukuran data waktu gerakan atau predetermined time system. Waktu kerja yang kedua, pengukuran waktu kerja dengan jam henti atau stopwatch time study. Pengukuran waktu kerja dengan jam henti diperkenalkan pertama kali oleh Frederick W. Taylor pada abad 19. Metode ini terutama sekali baik diaplikasikan untuk pekerjaan yang berlangsung tingkat dan berulang-ulang. Kemudian waktu istirahat. Waktu istirahat kerja adalah waktu untuk pemulihan setelah melakukan pekerjaan untuk waktu tertentu. Sudah merupakan kewajiban dari perusahaan untuk memberikan waktu istirahat pada pekerjanya. Undang-undang mengenai jam istirahat kerja ada 3. Yang pertama, setiap pekerja berhak atas istirahat antara jam kerja dalam sehari sekurang-kurangnya setengah jam setelah pekerjaan 4 jam terus-menerus, dan waktu istirahat disebut tidak termasuk jam kerja. Pasal 79 Undang-Undang 13 2003. Yang kedua, masa istirahat mingguan tidak boleh kurang dari 1 hari setelah 6 hari kerja atau tidak boleh kurang dari 2 hari setelah 5 hari kerja dalam 1 mingguan. Yang ketiga, berdasarkan pasal 85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur,
resmi ataupun hari libur yang ditetapkan oleh perusahaan. Karena waktu istirahat itu merupakan hak kita, maka perusahaan wajib memberikan upah penuh. Kemudian perjanjian kerja mengenai jam istirahat kerja. Syarat-syarat kerja yang harus dicantumkan dalam perjanjian kerja bersama atau PKB, salah satunya adalah hari kerja, jam kerja, istirahat, dan waktu lembur. Waktu istirahat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2003. Waktu istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus, dan waktu tersebut tidak termasuk jam kerja. Dan waktu istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja atau minggu, atau 2 hari untuk 5 hari kerja per minggu. Pada praktik, waktu istirahat diberikan oleh waktu istirahat 12.30 sampai 13.30. Ada yang memberi waktu istirahat hanya setengah jam, namun perusahaan pada jam makan siang ada yang 11.30 sampai 12.30 atau 12.00 sampai 13.00. Ada pula yang memberikan giant besar, perusahaan memberikan waktu istirahat 1 jam. Dalam perjanjian kerjasama diatur lebih merinci mengenai jam kerja, waktu istirahat, dan jam kerja bagi yang bekerja dengan sistem shift sampai shift. Dan biasanya dalam PKB pun dirinci jam kerja shift bagi setiap divisi atau contoh divisi produksi, keamanan, dan lain-lain. Ketentuan hari dan jam kerja dalam perjanjian kerja bersama dapat dirubah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja, serta pelaksanaannya dilakukan dan menetapkan kalender kerja setiap tahunnya dengan tentunya mengindahkan Pelaksanaan waktu kerja PT Eka Jaya Motor. Dalam 1 bulan masa kerja untuk tahap masa percobaan kerja, mengenai target penjualan adalah 3-4 unit untuk sales junior dan 7-10 unit untuk sales senior. Hari kerja adalah 6 hari dengan ketentuan jam kerja yaitu pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Jika dimungkinkan, ada hari piket di hari Minggu yaitu 5 jam waktu kerja dengan ketentuan karyawan sales marketing bebas untuk menentukan waktu kerja dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Pelaksanaan waktu kerja PT Eka Jaya Motor adalah selama 6 hari dalam 1 minggu. Namun pada pelaksanaannya, PT Eka Jaya Motor memberlakukan waktu kerja yang lebih, yaitu 8 jam dalam 1 hari dan 45 jam dalam 1 minggu. PT Eka Jaya mempunyai perkiraan rasio closing yang telah ditetapkan untuk karyawan sales marketing dengan perkiraan rasio closing 10:1, yang artinya setiap bertemu 10 orang, maka diperkirakan akan mendapatkan deal 1 unit. Sesuai dengan ketentuan waktu kerja yang berlaku pada PT Eka Jaya Motor, yaitu menggunakan ketentuan 6 hari kerja dalam 1 minggu. Namun pada kenyataannya, PT Eka Jaya Motor memberlakukan waktu kerja selama 8 jam untuk 6 hari dalam 1 minggu. Keterangan selanjutnya bisa dilihat di dalam PPT ini. Di sini dapat dikatakan bahwa PT Eka Jaya Motor tidak memberlakukan ketentuan waktu kerja yang sesuai dengan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun yang menjadi permasalahan di sini yaitu PT Eka Jaya Motor tidak menjelaskan kepada karyawan bahwasannya waktu lebih tersebut adalah waktu lembur. Maka karyawan dalam hal ini hanya mengetahui bahwa waktu kerja yang mereka jalani memang seperti itu adanya. Keterangan berikutnya bisa dilihat di dalam PPT ini. Peraturan mengenai waktu istirahat dibahas dalam pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di pasal tersebut dikatakan bahwa istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya adalah setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus.
Mengenai konsekuensi yang diterima perusahaan mengenai sistem kerja target adalah jika dalam kenyataannya, sales marketing memiliki etos kerja yang rendah dan tidak bisa menyelesaikan pemenuhan target sebagaimana diperjanjikan pada awal kontrak kerja, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Mengenai pengaturan waktu kerja yang diberlakukan, PT Eka Jaya Motor lebih meleluasakan kepada para sales marketing untuk menjalankan pekerjaannya. Sistem kerja yang telah disepakati oleh pekerja dan perusahaan adalah pada sistem target kerja yang mana pada hal ini adalah target penjualan. Pada dasarnya memang perusahaan memberlakukan ketentuan waktu kerja sebagaimana demikian, namun semua itu dikembalikan pada pekerja itu sendiri mengenai kesanggupan dalam menjalankan pekerjaannya. Sistem waktu kerja yang dijalankan di PT Eka Jaya Motor tidak mengikat secara paten. Banyak didapati keleluasaan mengenai waktu kerja yang dijalankan. Dalam hal ini, pekerja baru atau sales senior masih dapat mendapat arahan dari perusahaan yang didampingi oleh sales senior dan masih diwajibkan melaksanakan waktu kerja yang telah ditentukan. Dalam masa ini, perusahaan juga mengenai kapasitas kerja selama masa percobaan kerja dalam 3 bulan. Pada dasarnya, selama dalam praktek, tidak ada pihak yang dirugikan, maka tidak perlu ada hal yang dipermasalahkan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pada perkembangannya sekarang, pekerjaan adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk kelangsungan hidupnya. Kesimpulan, pada pelaksanaannya mengenai waktu kerja dan waktu istirahat yang diberlakukan oleh karyawan sales marketing di PT Eka Jaya Motor Malang, waktu kerja yang berlaku tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, bagi pihak perusahaan yang tidak memberlakukan waktu kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat dikenakan sanksi atas itu. Namun, kita tidak bisa menyimpulkan semata-mata bahwa pengaturan waktu kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kita harus mengetahui fakta berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pada lapangan. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi maupun kesalahan dalam pengucapan kalimat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.